Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya ingin membahas tentang proses menggali ide bisnis. Proses menggali ide bisnis. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting untuk menemukan peluang yang berpotensi sukses. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Yang pertama, analisis diri sendiri. Kenali minat, keterampilan, dan pengalaman. Ide bisnis yang sesuai dengan passion kita cenderung lebih bertahan lama dan memotivasi. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pribadi untuk mengetahui area yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Yang kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan pasar. Amati masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar. Berbicara dengan orang-orang, membaca forum online, atau meneliti tren industri dapat memberikan wawasan tentang peluang yang ada. Gunakan metode seperti survei, wawancara, dan diskusi kelompok untuk mengumpulkan informasi dari calon pelanggan. Yang ketiga, studi tren pasar. Pantau tren terkini di industri dan pasar tertentu. Alat seperti Google Trends, laporan industri, dan publikasi bisnis dapat memberikan informasi berharga tentang tren yang sedang berkembang. Identifikasi area yang sedang berkembang dan potensial untuk dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Brainstorming. Lakukan sesi brainstorming sendiri atau bersama tim untuk menghasilkan berbagai ide bisnis. Jangan membatasi diri, tuliskan semua ide yang muncul. Gunakan teknik seperti mind mapping atau six thinking hats untuk menggali lebih dalam dan mengeksplorasi berbagai perspektif. Yang kelima, evaluasi ide-ide yang muncul. Setelah menghasilkan banyak ide, evaluasi setiap ide berdasarkan kriteria seperti permintaan pasar, kompetisi, potensi keuntungan, dan kesesuaian dengan keahlian Anda. Gunakan matriks prioritas atau analisis SWOT untuk membantu menilai dan membandingkan ide-ide tersebut. Yang keenam, uji coba dan validasi ide. Pilih beberapa ide terbaik dan lakukan uji coba atau validasi dengan prototipe layanan minimum yang layak atau survei pelanggan. Kumpulkan umpan balik dari uji coba ini untuk memahami apakah ide tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketujuh, riset kompetitor. Identifikasi siapa saja kompetitor di pasar yang sama. Pelajari produk atau layanan mereka, strategi pemasaran, dan kekuatan serta kelemahan mereka. Tentukan bagaimana kita bisa membuat produk atau layanan yang lebih baik atau berbeda dari yang sudah ada di pasar. Yang ke-8, konsultasi dengan ahli dan mentor. Cari saran dari ahli industri, mentor, atau konsultan bisnis yang memiliki pengalaman di bidang yang kita minati. Gunakan wawasan dan pengalaman mereka untuk memperbaiki ide bisnis kita dan menghindari kesalahan umum. Kesembilan, perencanaan dan pengembangan. Setelah memilih ide yang paling berpotensial, mulailah merencanakan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya. Buat rencana bisnis yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, rencana keuangan, dan operasional. Siapkan langkah-langkah konkret untuk memulai dan mengembangkan bisnis kita. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita dapat menggali ide bisnis yang memiliki potensi untuk sukses dan meminimalkan risiko kegagalan. Networking dan kolaborasi. Yang pertama, bergabung dengan komunitas bisnis. Terlibat dalam komunitas atau asosiasi bisnis dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru. Banyak ide bisnis lahir dari diskusi dan berbagai pengalaman dengan para profesional lain. Yang kedua, menghadiri seminar dan workshop. Mengikuti seminar, workshop, dan konferensi industri
Dan konferensi industri dapat memberikan informasi terbaru dan menginspirasi ide bisnis baru. Ini juga merupakan kesempatan baik untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Analisis teknologi. Teknologi baru dan inovasi. Pantau perkembangan teknologi terbaru yang bisa membuka peluang bisnis baru, misalnya teknologi AI, blockchain, atau solusi berkelanjutan yang sedang berkembang pesat. Yang kedua, adaptasi digital. Cari peluang dalam digitalisasi dan transformasi digital di berbagai sektor. Bisnis yang berbasis teknologi dan inovasi digital seringkali memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Kreativitas dan inspirasi. Yang pertama, inspirasi dari bisnis lain. Belajar dari model bisnis yang sudah ada dan sukses. Analisis bagaimana mereka menjalankan operasional, strategi pemasaran, dan inovasi produk mereka. Yang kedua, cross industry exploration. Jelajahi ide bisnis dari berbagai industri yang mungkin bisa diaplikasikan atau diadaptasi ke industri lain. Ini bisa membuka peluang baru yang belum banyak dieksplorasi. Feedback dan iterasi. Yang pertama, customer development. Libatkan calon pelanggan. Libatkan calon pelanggan dalam proses pengembangan ide. Ajak mereka untuk memberikan masukan sejak tahap awal sehingga ide bisnis kita bisa lebih terarah dan sesuai kebutuhan pasar. Iterasi cepat. Terapkan pendekatan iterasi cepat untuk mengembangkan dan menguji ide bisnis dengan cepat, mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Kita bisa lebih cepat menemukan model bisnis yang tepat. Keberlanjutan dan etika. Yang pertama, bisnis berkelanjutan. Pertimbangkan aspek keberlanjutan dan etika dalam ide bisnis kita. Bisnis yang berkelanjutan tidak hanya lebih diterima oleh masyarakat, tetapi juga memiliki peluang untuk bertahan lebih lama di pasar. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Ide bisnis yang mengandung unsur tanggung jawab sosial dan memberikan dampak positif bagi komunitas seringkali lebih dihargai dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Kesimpulan, menggali ide bisnis merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai langkah dan pendekatan untuk memastikan potensi keberhasilannya. Proses ini dimulai dengan analisis diri sendiri, di mana kita perlu mengenali minat, keterampilan, dan pengalaman pribadi. Memahami kekuatan dan kelemahan pribadi akan membantu kita mengarahkan pencarian ide bisnis yang tidak hanya sesuai dengan passion, tapi juga memiliki peluang untuk sukses. Identifikasi masalah dan kebutuhan pasar menjadi langkah berikutnya yang sangat penting. Dengan mengamati lingkungan sekitar, berbicara dengan orang-orang, dan membaca tren industri, kita bisa menemukan peluang bisnis yang berpotensi. Menggunakan metode seperti survei, wawancara, dan diskusi kelompok membantu dalam mengumpulkan informasi langsung dari calon pelanggan, sehingga kita bisa memahami lebih dalam mengenai kebutuhan dan pain points mereka. Studi tren pasar adalah langkah selanjutnya yang tak kalah penting. Menggunakan alat seperti Google Trends dan membaca laporan industri dapat memberikan wawasan berharga tentang tren yang sedang berkembang. Memahami tren ini memungkinkan untuk menemukan ide bisnis yang relevan dengan kondisi pasar saat ini dan memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Sesi brainstorming, baik dilakukan sendiri atau bersama tim, adalah cara yang efektif untuk menghasilkan berbagai ide bisnis. Teknik seperti mind mapping atau six thinking heads dapat membantu menggali berbagai perspektif dan ide setelah ide-ide ini terkumpul. Evaluasi setiap ide berdasarkan kriteria seperti permintaan pasar, kompetisi, potensi keuntungan, dan kesesuaian dengan keahlian kita. Alat seperti matriks prioritas atau analisis SWOT dapat membantu dalam menilai dan membandingkan ide-ide tersebut secara objektif. Uji coba dan validasi ide melalui prototipe atau layanan minimum yang layak adalah langkah penting untuk mendapatkan umpan balik dari calon pelanggan. Ini membantu kita memahami apakah ide tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
Selain itu, riset kompetitor juga sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang bermain di pasar yang sama, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik atau berbeda. Konsultasi dengan ahli dan mentor memberikan perspektif tambahan yang sangat berharga. Mereka dapat memberikan saran berdasarkan pengalaman mereka dan membantu kita menghindari kesalahan umum. Selain itu, bergabung dengan komunitas bisnis, menghadiri seminar dan workshop juga dapat memberikan inspirasi baru dan memperluas jaringan kita. Selain langkah-langkah utama tersebut, ada tambahan aspek penting lainnya seperti pemantauan perkembangan teknologi baru dan inovasi serta adaptasi digital. Teknologi seperti AI, blockchain, dan solusi berkelanjutan membuka peluang bisnis baru yang potensial. Menjelajahi ide bisnis dari berbagai industri dan mengadaptasinya ke industri lain juga dapat membuka peluang yang belum banyak dieksplorasi. Customer development dan pendekatan iterasi cepat sangat membantu dalam pengembangan ide bisnis dengan melibatkan calon pelanggan sejak awal dan mendapatkan umpan balik yang cepat. Kita dapat melakukan perbaikan terus-menerus dan menemukan model bisnis yang tepat lebih cepat. Aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga perlu dipertimbangkan. Bisnis yang berkelanjutan dan memiliki dampak positif bagi komunitas seringkali mendapatkan apresiasi lebih dan dukungan yang lebih luas. Ini tidak hanya memastikan keberlanjutan bisnis kita, tetapi juga memberikan nilai tambah yang kuat di mata konsumen dan masyarakat luas. Secara keseluruhan, menggali ide bisnis memerlukan pendekatan yang holistik dan iteratif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan mempertimbangkan berbagai aspek tambahan, kita dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang tidak hanya inovatif dan relevan, tetapi juga berpotensi untuk berhasil dalam jangka panjang. Proses ini membantu memastikan bahwa ide bisnis kita didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang pasar, kebutuhan pelanggan, dan tren industri, serta memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi kompetisi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.